Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Pemirsa Al-Baqiyah TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia nikmatnya yang tak terhingga, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat beserta salamnya kita limpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai yaumul qiyamah. Pemirsa Al-Baqiyah TV, kajian hadis kita insyaallah kita akan mencoba mengupas hadis yang ke-22 dari kitab Mukhtarul Ahadits. Semoga bermanfaat buat kita semua. Pemirsa Al-Baqiyah TV, baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ittaqullaha wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum thayyibatan biha anfusukum wa ati'u dha amrikum tadkhulu jannata rabbakum." Rawahul Hakim an Abi Umamah radhiyallahu anhum. Baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ittaqullah." Takut kalian kepada Allah. Maksudnya kerjakan apa yang Allah perintahkan dan berusaha jauhi yang Allah larang. Wasallu khamsakum, dan dirikan sholat kalian. Sholat yang 5 waktu dari subuh, dhuhur, asar, maghrib, isya. Kembali lagi ke sholat subuh. Wasumu syahrakum, dan berpuasa kalian syahrakum di bulan yang Allah tentukan, yaitu bulan Ramadan, yang alhamdulillah sebentar lagi kita akan menjumpai bulan Ramadan. Wa addu zakata amwalikum thayyibatan biha anfusukum, dan selanjutnya keluarkan zakat, baik itu zakat fitrah ataupun zakat mal. Thayyibatan adalah kebaikan untukmu, bahkan juga untuk membersihkan daripada dosa-dosa kalian. Wa ati'u dha amrikum, dan taat, ikuti, jalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Tadkhulu jannata rabbakum, engkau masuk surga dengan gampang, dengan enteng. Maka tema kita kali ini pemirsa adalah mudahnya masuk surga. Jamaah dan pemirsa Al-Baqiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita mencoba lebih memperdalam apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis tersebut. Yang pertama, ittaqullah, takut kepada Allah. Yang sering kita bahas definisi takwa kepada Allah dari segi bahasa adalah takut. Dan dari segi istilah, berusaha menjalankan perintahnya dan berusaha menjauhi larangannya, itu adalah takwa. Kenapa Rasulullah mengawali dengan kalimat takwa sebelum melaksanakan salat? Bagaimana orang mau salat kalau dia tidak takwa kepada Allah? Sebab yang namanya salat bukan hanya perintah yang macam-macam, perintah biasa. Ini langsung perintahnya Allah. Bahkan tidak ada amal ibadah manusia yang pertama ditanya oleh Allah kecuali ibadah salat. Awali dengan kalimat ittaqu, takut kalian kepada Allah. Berarti kebalikannya, orang yang tidak takut kepada Allah berarti pasti dia nggak sholat. Ya kalau takut kepada Allah pasti dia sholat.
Wa shallu khamsakum. Salat ini paket pemirsa. Enggak ada istilah mohon maaf. Ada orang yang bilang begini, Kang, saya kesulitan kalau sholat 5 waktu, paling tidak zuhur, asar, sama maghrib, isya, subuh ketinggalan terus dan belum pernah. Tapi kan masih untung 3 lawan 2 begitu. Jadi ada istilah 3 lawan 2. Zuhur, asar, maghrib dia sholat, isya, subuh enggak, masih menang dia bilang. Padahal bunyi hadisnya Rasulullah bersabda, wa shallu khamsakum, sholat itu satu paket. Artinya 5 waktu harus dijalankan. Ada 1 waktu tidak dijalankan, maka gugur yang 5 paket itu. Maka gugur yang lainnya. Jadi jangan ada istilah, saya kan nggak sholat subuh, tapi kan masih menang 4 lawan 1. Karena zuhur, asar, maghrib, isya dia lakukan, dia kerjakan, subuh enggak. Ya artinya gugur secara keseluruhannya itu adalah sholat. Dan sholat itu luar biasa. Bukan hanya pendekatan dengan Allah. Bukan hanya kita ritualisasi dengan Allah. Tapi di situ ada makna yang luas yang terkandung dalam ibadah sholat. Istilah Kang Uza, kita tidak perlu belajar demokrasi ke Amerika, cukup dengan ibadah sholat kita sudah berdemokrasi. Ayo kita hitung, kita lihat, sebelum sholat ada komando namanya muadzin. Pimpinan masuk ke depan, belakang anak buah, pasukan, jamaah. Pimpinan menginstruksikan, sawwa saffu sufufakum, luruskan barisan. Anak buahnya meluruskan barisan satu sama lain dengan khidmatnya. Kenapa? Karena diinstruksikan oleh imam. Siapa imam? Pemimpin kita. Ketika imam batal, tidak ada demonstratif, nggak ada istilah imam batal wudhu, kan mesti diganti oleh makmum. Makmum tidak perlu berteriak, makmum belakang imam, maju ke depan menggantikan imam, tidak perlu imam batal, imam keluar. Oh, nggak perlu. Subhanallah, itulah salat. Kalau kita bercermin dengan salat, luar biasa. Kita mengucapkan kalimat selamat terhadap teman-teman kita yang di kanan di kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu adalah salat. Oh, luar biasa. Yang kedua, wasomu syahrakum. Berpuasa di bulan Ramadan. Jadi puasa ini sudah ditentukan oleh Allah bernama Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahu Akbar. Bulan puasa adalah petunjuk Allah. Dan untuk membedakan antara yang hak dengan yang batil adalah Al-Furqan, Al-Quran. Kalau kita tarik kemana-mana jadi luas nih urusannya pemirsa. Al-Quran disebut Al-Furqan, nama lain dari Al-Quran. Artinya membedakan mana yang hak, mana yang batil. Kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 186 Allah berfirman, Kulu halalan thayyibah. Makanlah kalian dari makanan yang halal, mimma fil ardi, yang tumbuh dari muka bumi. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian mengikuti hawa nafsu syaitan. Innahu aduwwum mubin, karena sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata bagi kalian. Mari kita lihat. Islam sudah ada garis-garis tertentu dalam Al-Quran. Hayawan, binatang yang boleh kita makan sudah ditentukan dalam Al-Quran. Yang diharamkan juga sudah ditentukan dalam Al-Quran. Nah itu yang namanya Al-Furqan. Ini jangan sampai yang dilarang oleh Allah dia makan, dia gares, kampret dimakan.
Akhirnya apa yang terjadi? Allah sudah menyatakan makhluk yang namanya kampret, mohon maaf. Di situ kumpulnya kuman dan virus, semuanya kumpul di binatang itu. Makanya dia tidurnya aja di gua-gua, tidurnya di pohon-pohon, tidurnya di jauh. Kenapa? Jauh dari peradaban manusia. Maksudnya khawatir manusia bisa terkontaminasi oleh virusnya. Ini malah dimakan, akhirnya kena tuh virusnya. Akhirnya kesimpulannya mengganggu yang lain, memadaratkan yang lain. Jadi yang ketiga, wasumu syahrakum, kalian berpuasa di bulan Ramadan. Wa addu zakata amwalikum thayyibatan bima anfusikum. Selanjutnya kata Rasul, keluarkan zakat. Ada yang zakat yang wajib nanti Ramadan namanya zakat fitrah. Siapapun yang menjumpai bulan Ramadan, baik yang mau lahir atau yang mau mati besok, maka dia harus mengeluarkan zakat fitrah. Yang punya kelebihan harta, dia harus keluarkan dengan zakatul mal. Insya Allah kalau yang punya nisab, dia punya simpanan di atas 45 juta rupiah, dia harus keluarkan 2,5%. Untuk apa? Thayyibatan biha anfusukum. Ini kasihannya Allah, cinta kasihnya Allah terhadap manusia. Dalam ayat yang lain Allah firmankan, zakat itu adalah khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Jadi zakat itu untuk mensucikan diri manusia dan mensucikan harta manusia. Itu saking cinta dan kasih sayangnya Allah terhadap manusia. Yang terakhir, wa ati'u dha amrakum. Taat kalian apa yang telah diperintah oleh Allah. Mari kita istiqamah sesuai dengan kemampuan kita. Kita disuruh wadzukurullah, banyak berzikir kepada Allah. Orang yang mampu berzikir kepada Allah sehari semalam 4.440, mangga. Yang tidak mampu 44 silakan, yang tidak mampu 11 silakan, yang tidak mampu 1 kali zikir sudah silakan, sesuai dengan kemampuan, karena ibadah adalah kapasitas manusia, kemampuannya masing-masing. Tuh. Makanya dalam satu riwayat Imam Malik tarawihnya 36. Imam Hanafi ada yang 11, tapi 1 juz Al-Quran. Ada yang disederhanakan dengan 23, dengan bacaan ayat-ayat yang pendek tapi rakaatnya panjang. Disesuaikan dengan kemampuan. Yang enggak ada ya tarawih 2 rakaat selesai, yang enggak ada. Pemirsa Al-Baqiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yuk, pesan Rasulullah mudah masuk surga. Yang pertama, shollu khamsakum, salat yang 5 waktu. Wasumu syahrakum, yang kedua berpuasa di bulan Ramadan. Yang ketiga mengeluarkan zakat fitrah, zakat mal. Yang keempat taat kepada Allah sesuai dengan kemampuan apa yang Allah perintahkan. Apa kata Rasul? Tadkhulu jannata rabbakum, mudah kalian masuk surganya. Pemirsa Al-Baqiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah bukan masuk surga? Mudah-mudahan dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah tadi, riwayat dari Imam Hakim yang bersandar dari Abu Umamah, semoga bermanfaat buat kita semua dan semoga kita dapat mengamalkan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang pertama itu sholat apa takwa? Salat. Salat. Iya. Salat 5 waktu. Yang kedua berpuasa. Puasa bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga zakat. Zakat. Kemudian yang Keempat, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan. takwa bukan? Iya, itu namanya.